Halo semuanya, di video kali ini saya akan membahas salah satu materi bahasa Inggris yang paling ditakuti karena terkenal sulit. Materi itu adalah tenses. Video ini hanyalah pengenalan saja. Saya tidak akan membahas bagaimana cara menerapkan tenses dalam kalimat. Materi tersebut akan saya buatkan part khusus. Kali ini kita akan mencari tahu, apa sih tenses itu? Kenapa materi ini sulit? Dan apa saja macam-macam tenses yang ada dalam bahasa Inggris. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung ke materi intinya. Sebelum saya beritahu apa itu tenses, saya ingin kalian membandingkan 4 kalimat yang ada di dua bahasa berikut. 2 kalimat dalam bahasa Indonesia dan 2 kalimat dalam bahasa Inggris. Saya ingin kalian fokus pada kata kerja dan keterangan waktunya saja. Kata kerja saya beri warna kuning, keterangan waktu saya beri warna hijau. Kalimat nomor 1 dalam bahasa Indonesia, saya makan nasi setiap hari. Untuk nomor 2, saya makan nasi kemarin. Aktivitas makan di dua kalimat tersebut dilakukan di waktu yang berbeda. Nomor 1 dilakukan setiap hari, sedangkan nomor 2 dilakukan kemarin. Meskipun waktunya berbeda, hal tersebut tidak mengubah bentuk kata kerjanya, baik ejaan maupun pengucapannya. Tetap sama, yaitu makan. Coba kita bandingkan dengan yang ada di bahasa Inggris. Kalimat nomor 1, I eat rice every day. Kalimat nomor 2, I ate rice yesterday. Perbedaan waktu di dua kalimat tersebut mempunyai imbas kepada jenis kata kerja yang dipakai. Ketika aktivitas makannya dilakukan setiap hari, maka kita menggunakan verb 1, yaitu eat. Namun, ketika aktivitasnya dilakukan kemarin dan waktu lampau lainnya, misalkan minggu lalu, sebulan yang lalu, dan waktu lampau yang lain, kita menggunakan verb bentuk 2, yaitu ate. Dari perbandingan yang sudah kita bahas sebelumnya, kita bisa simpulkan bahwa tenses adalah penyesuaian bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris yang dipengaruhi oleh kapan aktivitas dalam kalimat dilakukan. Nah, sekarang udah paham ya apa itu tenses. Selanjutnya kita coba cari tahu apa sih yang menyebabkan tenses ini sulit, sehingga kita bisa tahu bagaimana cara yang tepat untuk mengatasi kesulitan tersebut. Alasan pertama yang membuat tenses ini sulit adalah di bahasa kita atau bahasa Indonesia, kita tidak memiliki aturan tenses. Padahal, dalam mempelajari bahasa baru, cepat lambatnya progres belajar juga dipengaruhi oleh kemiripan dari bahasa yang ingin kita pelajari dengan bahasa yang sudah kita kuasai, baik dalam hal kosakata, struktur bahasa, ejaan, pengucapan, dan lain-lain. Nah, berhubung di bahasa Indonesia aturan tenses ini tidak ada, otomatis hal ini akan cukup menyulitkan. Alasan kedua, terdapat banyak variasi kata kerja dalam bahasa Inggris. Berbeda dari bahasa Indonesia yang hanya memiliki satu bentuk kata kerja, bahasa Inggris mempunyai 4 bentuk kata kerja. Ada verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing yang disesuaikan dengan kapan aktivitas tersebut dilakukan. Otomatis jumlah kata kerja yang harus dikuasai menjadi lebih banyak. Anggap saja di bahasa Indonesia kita punya 100.000 kata kerja. Maka jumlah kata kerja di bahasa Inggris kita kalikan 4, yaitu 400.000. Otomatis hal ini akan mempersulit kita karena kosakata yang harus kita hafalkan menjadi jauh lebih banyak. Tidak cukup sampai di situ, bentuk kata kerja yang bermacam-macam semakin menyulitkan kita untuk menguasai tenses. Karena ada banyak kata kerja yang bentuk perubahannya irregular atau tidak memiliki pola perubahan khusus. Dari verb 1 ke verb 2, dari verb 2 ke verb 3, dari verb 3 ke verb ing, perubahannya random atau acak. Contoh, pada kata makan, bentuk verb 1 dari makan adalah eat, verb 2-nya ate, verb 3-nya eaten, dan verb ing-nya eating. Tidak ada pola khusus. Contoh lagi pada kata kerja pergi, bentuk verb 1-nya go, verb 2-nya went, verb 3-nya gone, verb ing-nya going. Ada juga verb yang perubahan dari bentuk 1, 2, 3 tidak memiliki perubahan sama sekali. Contohnya pada kata memotong.
verb 1-nya cut, verb 2-nya cut, verb 3-nya juga cut. Hanya verb ing-nya saja yang berbeda, yaitu cutting. Karena tidak memiliki pola khusus, mau tidak mau kita harus menghafal semua bentuk kata kerja tersebut. Tapi jangan khawatir, meskipun ada kata kerja yang perubahannya tidak memiliki pola, ada juga kata kerja yang perubahannya memiliki pola khusus, yaitu dengan menambahkan akhiran D maupun ED di akhir kata kerja. Contohnya pada kata berbicara, verb 1-nya talk, verb 2-nya talk, verb 3-nya talk, dan verb ing-nya talking. Sama halnya dengan kata berjalan, verb 1-nya walk, verb 2-nya walk, verb 3-nya walk, verb ing-nya walking. Kata mendengarkan, verb 1-nya listen, verb 2-nya listened, verb 3-nya listened, dan verb ing-nya listening. Sekarang kita cari tahu, ada berapa sih tenses dalam bahasa Inggris? Jawabannya ada 16. Ada tenses present yang mempunyai 4 anggota, diantaranya simple present, present continuous, present perfect, dan present perfect continuous. Ada pula tenses past yang juga mempunyai 4 anggota, simple past, past continuous, past perfect, dan past perfect continuous. Selanjutnya ada tenses future dengan 4 anggota, simple future, future continuous, future perfect continuous. Dan yang terakhir ada tenses past future dengan anggota sebagai berikut. Past future continuous, past future perfect, dan past future perfect continuous. Kalian mungkin berpikir, banyak sekali ya jenis tensesnya, apa semuanya kepake? Ya, semuanya kepake, tapi nggak semuanya sering dipakai, hanya beberapa tenses saja. Jadi, untuk kalian yang baru belajar tenses, saya sarankan untuk menguasai beberapa tenses dulu saja, agar bisa langsung dipraktekkan. Tenses yang saya rekomendasikan diantaranya adalah, ada tenses dasar ya. Tenses ini wajib untuk kalian kuasai di awal. Diantaranya ada simple present, present continuous, simple past, dan simple future. Jika sudah kalian kuasai tenses-tenses dasar tersebut, kalian bisa lanjut belajar tenses lanjutan yang sedikit lebih rumit aturannya. Tenses lanjutan diantaranya ada past future dan present perfect. Nah, jika tenses lanjutan juga sudah kalian kuasai, kalian bisa melanjutkan mempelajari tenses lain yang belum saya sebutkan di bagian ini. Oke, itu ya materi tentang pengenalan tenses. Untuk penerapan tenses yang detail dari masing-masing tipe tenses, bisa kalian cari videonya di channel ini juga. Oke, thank you so much for watching. Semoga video ini bermanfaat.